Najla ada nggak? Enggak, bisa juga. Ada Najla. Nggak ada. Kata Areta sama Najla. Nggak ada Najla. Ada yang gantiin dulu nggak? Ada yang gantiin? Nggak ada yang gantiin. Dulu lagi sesi. Aman gantiin aja dulu. Baca artinya. Iya. Iya, sebelah ini Fazil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi dibesarkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-hancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah kemuliaannya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu jagain kamu. Baik, terima kasih kepada saudara Fazil dan saudara Ahmad atas tilawatannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu acara MKI pada tanggal 17 September 2022. Provinsi Semayang 43 Jakarta akan mengadakan kegiatan MKI dengan judul Mengenal Allah Lebih Dekat, yang akan
yang dibimbing oleh Ustadz Rizky aku dan Bang Ustadz Rizky selaku pembicara. Dan selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky. Sebelum itu berikut biodata singkatnya. Pertama, nama lengkapnya ialah Rizky Zon. Tempat tanggal lahirnya dia pada Jakarta 15 Desember 1982. Riwayat pendidikan ia merupakan S1 akuntansi syariah Economic and Banking Institute, S2 Master akuntansi pengalaman 1 pengurus pusat masyarakat ekonomi syariah dari tahun 2017 hingga 2019. Lalu yang kedua, pengurus pusat ikatan ahli ekonomi Islam. Nggak ada. Ya udah, yuk langsung saja. Mari kita panggilkan Ustadz Rizky Zon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat kita pada hari ini. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita nambah dan syukur kita kepada Allah. Karena dengan semakin kita terampil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Salam dan salam tidak lupa kepada kita Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang terus beristiqomah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk orang yang konsisten, komitmen untuk belajar dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, teman-teman hadis, insyaallah disertai oleh Allah SWT. Hari ini kita membahas tentang ma'rifatullah. Ya. Tahu ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Kenal sama Allah SWT? Kenal. Kenalnya di mana? Kenal. Kenal di mana? Kalau kenal Allah ada di mana? Ada di mana-mana. Oke, nanti kita coba ya. Karena dengan kita nanti mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mengenal diri kita. Atau dibalik, kalau kita mengenal diri kita, itu artinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau jangan-jangan kita juga nggak kenal sama diri kita sendiri. Coba kita, siapa kita? Indonesia. Siapa kita Indonesia? Coba ini depan saya yang siapa? Nanti Ilham. Ini Ilham. Ilham, kenal nggak? Ilham siapa? Ilham siapa? Manusia. Manusia. Iya, betul. Tapi siapa? Kenal nggak? Nah, lo kita kenal sama diri sendiri. Sampingnya coba siapa? Namanya siapa? Arnold. Amal. Amal, kenal nggak? Amal siapa?
Saya diri saya sendiri. Siapa? Nah, lo nggak kenal lagi. Kalau yang ahwatnya coba, ada yang kenal sama dirinya sendiri? Mungkin ada yang bisa partisipasi. Saya adalah perempuan. Nah, kalau sama lagi deh sama ilmunya. Ya, kita belajar bareng-bareng ya. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi kenal sama kita, juga kenal sama Allah SWT. Karena mengenal Allah SWT itu kan cukup kita kenal sehari dua hari. Terus ada proses dan cara belajar. Coba di slide berikutnya. Nah, ini akan jadi apa? Awalan bahwa ma'rifatullah itu berasal dari kata ma'rifat. Ya, artinya kita tahu, kita kenal, dan kita mengenal Allah itu tidak sama seperti kita mengenal makhluknya. Bisa dilihat, kemudian bisa disentuh, ya, tetapi kita mengenal Allah melalui zatnya. Ya, mengenal lewat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Kalau hari ini misalnya kita duduk di masjid yang sama di Allah Subhanahu, kita yakin ya Allah itu ada? Yakin. Yakinnya di mana? Iman. Nah, kalau pertanyaan itu yang hadir sama kita, kemudian itu tidak bisa jawab, itu artinya kita belum punya keyakinan yang baik. Mungkin yakin ya, saya yakin Allah itu sebenarnya ada, gitu ya. Tuhan itu ada. Tapi kalau ditanya, loh kok kalau misalnya ada, coba sekarang misalkan ada pertanyaan, coba minta sama roti sama Allah sekarang, bisa dikasih kan? Coba misalnya minta sama Allah, minta roti sekarang dikasih. Nah, kalau misalnya cara kita seperti itu, maka kita bisa berubah. Dan dari kita tadinya yakin, kemudian kita akan tidak yakin, bahkan akan bergeser menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan akan bergeser menjadi orang-orang yang tidak percaya adanya itu Tuhan, seperti yang direpresentasikan oleh orang-orang yang ateis. Tapi kalau orang ateis, anehnya kalau lagi di pesawatnya kemudian terjadi turbulensi, yang lain kan bilang ya Allah gitu kan, oh my god gitu kan, dan dia ikut-ikutan juga gitu. Ternyata sekalipun dia orang ateis, ya, ketika berada dalam kondisi yang sedang terjepit, sedang dalam kondisi yang berbahaya, ya dia akan kembali kepada Tuhannya. Karena settingan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebutuhan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cara kita mengenal makhluk yang harus dilihat. Coba dilihat. Ya, kan kita ada kisah Nabi yang kemudian disuruh kaumnya untuk coba tunjukkan Allah di hadapan kita. Tahu Nabi siapa? Nabi Musa, ya kan? Masih ingat kisahnya atau belum tahu kisahnya? Belum pernah dengar? Belum pernah, udah kan? Udah. Ya kan, dia naik ke bukit, ya. Dia minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan bentuk kemudian kehadirannya. Tapi baru kena sinarnya saja ya, belum sampai 1%, 2% baru sinarnya saja, ternyata bukit gunung sekitarnya itu hancur lebur. Termasuk Nabi Musa pada saat itu juga menikah. Itu baru sinarnya aja. Ternyata kita nggak mau, ya, dengan segala kemenangan ini. Jadi cara kita mengenal Allah tidak seperti itu. Cara kita mengenal Allah dengan cara apa? Dengan melihat kebesarannya, melihat dari tanda-tandanya. Inilah sesuatu yang kemudian diajarkan oleh Nabi dan Rasul mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Bahwa tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ma'rifatullah, ahamiyatu ma'rifatullah. Pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
kita nanti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya apa sih pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama adalah kita tahu ya tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak manusia-manusia atau orang-orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ngerti sebetulnya dia itu diciptain buat apa. Sekedar buat hidup, menghirup oksigen dari pagi sampai dengan kita tidur lagi, atau kita sekedar makan kemudian tidur kembali, kemudian kita buang hajat, setelah itu selesai hidup kita menghabiskan waktu kita dari satu waktu ke waktu, atau kita nanti mencari makan kalau sudah besar kita bekerja ya. Kalau hal itu yang kita lakukan, maka binatang-binatang pun melakukan hal tersebut. Apakah kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti dengan makhluk-makhluk yang lainnya, sama seperti ayam, sama seperti kucing, atau ada hal-hal yang lain yang memang kita berbeda dengan makhluk yang lain? Kita spesial kan? Merasa spesial kan? Enggak merasa spesial? Spesial. Oke, good. Ya kan? Kalau kita nggak spesial ya jadi aneh juga. Karena yang menyebut kita spesial itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Di beberapa ayat, di beberapa surat Allah bilang nanti aku akan menciptakan manusia ya, untuk dijadikan khalifah. Siapa yang protes pada saat itu? Ada nggak makhluk yang protes pada saat itu? Siapa? Siapa yang protes? Jin. Jin nggak berani protes pada saat itu. Siapa yang protes? Iblis. Siapa iblis? Iblis juga belum dipanggil. Siapa yang protes? Yang protes adalah malaikat. Bahkan malaikat pun pada saat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril. Ya kan? Ya Allah, kenapa manusia? Jadi apa jawabannya? Apa yang diproteskan? Kan nanti manusia ini hanya membuat kerusakan. Betul? Masih ingat ayatnya seperti itu kan? Sudah dapat ya? Ya masih sudah ingat lagi. Jadi yang protes pada saat manusia diciptakan adalah malaikat. Malaikat juga iri Jumat. Berbeda penyikapan antara malaikat dengan iblis. Kalau malaikat begitu dikatakan bahwa kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui pada saat itu langsung taat, diam di situ, ya langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini makhluk yang spesial dijadikan sebagai makhluk yang mengemban amanah. Ada yang tahu makna khalifah? Pemimpin yang akhwatnya tahu makna khalifah? Pemimpin dunia. Semuanya jadi pemimpin dunia. Semuanya jadi pemimpin dunia ya, Bapak. Siapa yang jadi pemimpinnya? Jadi anak buahnya siapa? Jadi rakyatnya. Khalifah itu apa? Ada yang tahu? Pemimpin. Pemimpin itu hanya bagian. Tapi khalifah itu mengandung kata wakil. Bayangkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban sebuah amanah. Selain kita sebagai hambanya, sebagai manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misi kita adalah mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Di muka bumi ini kita mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya ada itu, makanya malaikat bertanya, kenapa bukan saya yang mewakili? Bayangkan teman-teman ditunjuk seorang raja, wakili saya di daerah ini untuk memimpin di daerah itu. Kita langsung mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita wakili? Ada yang tahu? Apa yang kita wakili? Kita mewakili apa? Akhirnya ada yang tahu? Ikhwannya? Mungkin ada yang coba menjawab? Kita mewakili apa?
Jadi selama ini kita nggak tahu nih kita diciptakan untuk apa. Bahaya. Ibadah kembali pada Allah. Itu udah benar, satu beribadah kepada Allah SWT. Tapi selain beribadah, kita juga ada misi yang kedua sebagai khalifah. Khalifah itu adalah mewakili Allah SWT. Pertanyaan saya, apa yang kita wakili dari Allah SWT? Nah, 18 tahun ya, kita hidup, kita tidak tahu kita sebenarnya ngapain. Out. Ada yang tahu gitu. Semua udah dewasa kan hari ini ya. Ingat bahwa kalau kita dulu masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, semua segala kebaikan dan dosa kita ditanggung oleh orang tua, betul ya. Kalau kita mecahin kaca, kita kabur, ya. Nanti pulang juga kita nggak dimarahin sama orang tua kita. Masih kecil, ya kan? Belum ada tanggung jawab. Nah, ketika kita dewasa, yang perempuannya juga sudah memiliki tanda-tanda menjadi dewasa, yang laki-laki juga memiliki tanda-tanda dewasa dengan tumbuh jakun, dengan mimpi, ya, itu artinya sudah menandakan kita menjadi laki-laki yang dewasa, laki-laki yang sudah siap menerima amanah, laki-laki dan wanita-wanita yang kemudian sudah siap menerima konsekuensi kebaikan dan keburukan. Jadi hari ini semua yang kita lakukan, baik kebaikan maupun keburukan, tidak lagi ditanggung oleh orang tua. Siapa yang menanggung? Iya, artinya kita sudah mulai harus tahu apa yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang dewasa. Betapa banyak orang badannya besar, ya kan? Kemudian sifatnya tidak menunjukkan orang-orang yang dewasa, tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Akhirnya dia merusak dirinya sendiri. Yang ngerti, yang penting gaya lah, gitu. Ngertinya itu merusak dirinya sendiri. Nah, balik ke pertanyaan yang berikutnya, mudah-mudahan memotivasi. Apa yang kita wakili dari Allah SWT? Yang kita wakili ternyata bukan kekuatannya, bukan pedang atau tombak kayak cita-cita dan dongeng yang lainnya. Yang kita wakili adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercermin di dalam Asmaul Husna. Apa saja? Coba sebutkan satu dari 99. Apa? Al-Ghafur. Misalnya Al-Ghafur. Berarti kita juga harus menjadi orang yang bisa memaafkan orang lain. Indah gak kalau kita bisa memaafkan orang lain? Keren kan? Ar-Rahman. Keren gak kalau kita bisa mewakili sikap kasih sayang kepada orang lain? Bang, ada lagi sikap maha menciptakan. Kita bisa gak menciptakan sesuatu yang baru? Bisa. Itu cuma bisa dilakukan oleh manusia. Kalau bisa gak kalau bikin mobil, bikin pesawat, bikin sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada jadi ada? Gak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kita spesial kan? Spesial, apalagi maha memungkinkan. Coba bayangkan ya, dengan satu teknologi Facebook ya kan, ternyata itu bisa menghubungkan semua orang. Itu diambil dari sifat-sifat Allah. Bayangkan dengan satu saja kita concern terhadap sifat Allah SWT, kita bisa jadi orang yang besar. Cuma kita tidak menyadari kemudian apa yang kita wakili, sehingga kita jadi orang yang bingung. Kita hidup ngapain? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, hafal dengan 99 asmaul husna? Hafal goods. Bisa kita praktekkan? Bisa, karena itulah misi kita sebagai manusia. Satu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mempunyai misi yang kedua. Apa itu? Menjadi wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih salah satu dari 99. Ya kan? Al-Qudus, Al-Rahman, la razaqu tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersedekah kepada Allah,
kemudian orang tersenyum karena sedekah kita, itu artinya kita sudah mewakili sifat Allah, sudah kebaikannya subhanallah. Membuat orang yang tidak jadi meminta-minta karena perantaraan kita, masya Allah, itulah tugas kita sebagai manusia yang tidak bisa diberikan kepada makhluk yang lain, yang semua makhluk itu menginginkan, bahkan malaikat pun menginginkan. Jadi orang yang terhebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling pintar, bukan paling cerdas, tetapi orang yang paling banyak mempunyai sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang hebat itu bukan orang yang kuat, bukan. Ya, kalau orang kuat kita dibandingkan malaikat, ya itu kalah jauh. Ya. Kita pernah dengar kisah Nabi Lut, ya, orang-orang LGBT yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bayangkan itu disikop sama satu sayap oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disikop satu lagi, disikop pakai sayapnya, serat, tiba-tiba diangkat kemudian terbalik. Kalau ada para pakar mengatakan kisah Nabi Lut itu adalah sebuah fenomena alam, ditemukan waktu itu ya dalam sebuah penelitian ada batu-batu yang bertuliskan nama persis dengan kisah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Bahwa begitu tanahnya dibalikan oleh malaikat, maka diturunkan batu-batu panas itu dari langit. Ternyata batu-batu itu bernama, dan batu-batu itu ditemukan. Apakah mungkin itu bisa kita sebut dengan fenomena alam? Masya Allah. Jadi nggak bisa. Ya, coba kita coba rasakan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terakhir ini. Dulu umatnya Nabi Lut itu ada berapa yang LGBT? Semuanya. Ada banyak. Baca kisahnya ada berapa? Bangsa yang Nabi Lut itu sekitar puluhan ribu ya. Ya, sekitar 80 ribuan. Kebayang ya, 80 ribuan kebayang. Sekarang penduduk Amerika itu ada berapa orang? Jutaan. Ada 50 jutaan ya. Penduduk Amerika di masa yang Meksiko yang lainnya. Mereka kan ada pendukung LGBT ya. Betul, mendeklarasikan bahkan ada perkawinan sejenis, betul? Ya, itu kita ambil 1% aja. 10% ya. 10% itu ada berapa? 5 juta. Tapi hari ini kita belum melihat ada musibah yang sama seperti yang terjadi di zaman Nabi. Paham artinya? Ya, di sini nanti kita melihat peran kita sebagai manusia dan nanti juga sebagai seorang muslim. Ya, jadi begitu kita berada di tengah-tengah umat akhir zaman yang kita berada di posisi yang kejepit. Jadi umat Nabi itu jumlahnya cuma segitu. Hari ini para pendukung LGBT segitu. Bahkan bisa jadi nanti sholat di samping teman-teman semua. Jadi sini kita perlu dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ada Al-Furqan. Furqan itu apa? Membedakan. Ya kan? Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Saat kita memegang handphone, kita bisa menghindari semua hal-hal yang tidak pantas kita lihat di handphone kita. Kalau itu tidak kita dapatkan, kita akan terjebak di situ, dan berapa orang yang kemudian akan terjebak dengan segala kemaksiatan yang bisa kita dapatkan di tempat. Dulu kalau orang berbuat kemaksiatan itu harus datang ke bar, harus datang ke joget-joget ya. Sekarang semua itu bisa kita dapat di handphone kita. Inilah kita berada di fenomena akhir zaman, di mana kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar dari Ashabul Kahfi yang mereka kemudian lari dari semua keburukan, pindah bahkan mereka rela untuk tidur di dalam gua. Sekarang kita apakah harus lari ke gua? Ya enggak begitu juga. Jadi kita harus lari dari semua fasilitas-fasilitas yang ada di hadapan kita, mampu membedakan. Makanya penting menjadi orang yang dewasa. Karena bahkan ada orang yang usianya lebih dari saya itu masih senang nonton Naruto.
Gimana? Ya. Jadi apa? Dengan kita ini kayaknya ada yang setelahnya di slide tadi, oke? Ya. Jadi dengan kita mengenal Allah SWT, artinya kita tahu tujuan kita menjadi manusia. Yang kedua, sa'atul hayat. Sa'atul hayat itu adalah kehidupan yang lapang. Mungkin teman-teman nih yang pemuda, yang oke itu masih belum punya beban, tapi sedikit-sedikit udah mulai ada beban kan? Beban ujian, beban besok nanti kalau dia terus mau kuliah atau mau ini ya, udah mulai nih, udah punya banyak beban. Kalau kita nggak belajar dari sekarang, tidak menumbuhkan sifat-sifat yang menjadi kebiasaan yang baik, besok kita akan berat. Kemudian kita akan menjadi orang-orang yang biasa, padahal kita adalah makhluk yang spesial. Percaya nggak kalau semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT semuanya ditujukan buat kita manusia? Percaya? Termasuk jin juga dong. Iya, itu bukan apa-apanya dibandingkan kita. Jadi kalau ada manusia yang takut sama setan, aneh berarti. Harusnya setan yang takut sama kita. Contohnya misalnya, kerbau sama kita kuatan siapa? Kita. Masa sih? Masa kita kuatan kita sama kerbau? Kerbau lah, kita diseruduk, kita nyeruduk kerbau bisa nggak? Dia nggak ada rasanya. Kita diseruduk sama kerbau, langsung terlar kan? Betul? Pertanyaan saya, kenapa kerbau mau dicucuk hidungnya kemudian tahan sama kita? Ada kerbau tahan sama harimau? Nggak pernah ada. Lumba-lumba kenapa bisa dilari kemudian tunduk sama kita? Siapa yang bisa memanfaatkan angin? Harimau bisa, yang lainnya bisa, laba-laba bisa nggak bisa. Cuma kita yang kemudian bisa memanfaatkan, kemudian bisa menjelajah seluruh dunia. Siapa yang bisa memanfaatkan udara? Burung dia bisa, tapi punya atas. Tapi kita bisa di atas awan, bahkan bisa menjadi bulan. Melawan gravitasi. Itu artinya teman-teman bahwa seluruh yang ada di dunia ini, tanaman, angin, laut, dan semuanya itu ditujukan untuk manusia untuk menjalankan semua misinya. Kalau kita terlalu banyak tidur, terlalu banyak jadi kaum rebahan yang bahasanya ya, kita kemudian nggak bisa jadi apa-apa. Akhirnya kita puas. Ya inilah tugas para setan untuk menggoda kita untuk apa? Tidak melakukan apa? Sehingga kita lupa kita itu sebenarnya adalah manusia. Ada manusia justru pengen jadi binatang, ya kan? Ditato ular, yang ular pengen jadi manusia. Atau harimau jadi giginya dikurung jadi apa? Jadi harimau. Padahal kita udah sebaik-baiknya kan? Ya kan? Ini kan jadi apa? Yang ketiga, ya, kalau kita mengenal Allah SWT, ini pentingnya kita mengenal Allah. Yang ketiga adalah selalu mengharap ridho kepada Allah SWT. Nah, kalau kita sudah sering mengharap ridho kepada Allah SWT, inilah tahapan awal di mana kita sudah mengenal Allah SWT. Kita sudah kenal posisi kita sebagai hamba, bukan sebagai orang yang kayak apa sih, anak sultan dan yang lain-lain. Nah, ingat dong, kenal itu siapa? Harun ya, Harun itu luar biasa kekayaannya. Ya, bahkan kuncinya itu bukan kunci ini juga. Kuncinya itu yang mengangkat itu adalah 7 orang berbadan besar. Ya, kekuasaannya dan lain-lain itu digambarkan kerajaannya pada waktu itu pada tahun. Tapi kamu tahu nggak, wahai Harun, kamu itu nggak ada apa-apanya dengan kaum yang sebelum kamu. Jadi ada kaum lain yang lebih kaya dibandingkan kamu. Kita baru punya uang 1 miliar, 2 miliar saja udah sama. Padahal zaman kemasan umat Islam, nanti cek lagi ya di sejarah ya. Kita ambil aja lah Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz ya, sebelum dia menjadi khalifah, dia itu menjadi gubernur di daerah yang paling basah pada saat itu. Dia sebelum jadi khalifah ya, dia gubernur wilayah, gajinya itu adalah 20.000.
20.000 dinar. Dinar zamannya Umar bin Abdul Aziz dengan sekarang sama ya. 1 dinar berapa sekarang? Ada yang tahu? 2 juta lebih ya. Biar gampang 2 juta ya. 2 juta aja biar gampang. Coba 2 juta dikali 20.000 berapa? Bisa dijawab nggak? 40 miliar ya. Itu baru gajinya belum berjalan. Jadi gaji gubernur 40 miliar setahun. Gaji PNS pada saat itu paling kurang, paling kecil. Jadi PNS nih itu sekitar 2.000 dinar. 2.000 dinar dikali 2 juta berapa? 4 miliar. Ada gaji PNS seperti sekarang di Amerika. Masya Allah, di zaman kecemerlangan umat Islam, hal-hal seperti itu hal yang biasa. Tapi begitu akhirnya Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dia patokin gaji khalifah pada saat itu adalah gaji yang paling kecil di PNS, yaitu 2.000. Jadi banyak, gaji 4 miliar setahun itu adalah gaji paling kecil. Bukan sombong juga. Paham saya? Jadi kita nggak ada apa-apa dibandingkan umat yang benar. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjalankan misi kita sebagai manusia, supaya kita tidak menjadi seburuk-buruknya manusia di akhir zaman. Jangan tertipu dengan apa yang kemudian ditampilkan. Ya. Hari ini ya fasilitas kita menjadi buruk itu begitu dekat pada kita. Kita harus lebih takut menjadi buruk dibandingkan makhluk terdekat. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, teman-teman mulai yang sama dicintai Allah SWT, pentingnya mengenal Allah adalah seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya. Tujuan dia diciptakan. Tujuan kita apa? Beribadah. Yang kedua, menjalankan misi khalifah. Ibadah juga teman Allah SWT sudah apa yang kita lakukan? Salat 5 waktu sudah oke? Ada yang belum kan? Alhamdulillah ada yang belum ya. Itu jadi utama kita ya. Jangan sampai ya hal yang paling utama pada kita sholat itu bolong-bolong. Ingat, ketika 3 langkah kita ditanyakan oleh malaikat kata izin, itu bukan ditanyakan TikTok kita berapa penduduknya, nggak ada ya. Yang ditanya adalah bukan siapa Tuhan kita. Tapi yang ditanyakan berikut adalah sholat kita. Jadi hati-hati ya, sholat itu akan menjadi penduduk kita. Karena sholat nanti akan menjadi bagian yang ditanyakan oleh malaikat dan yang akan diperhitungkan di alam barzakh, yang akan diperhitungkan nanti di alam pada arah yang nanti akan dipertanyakan di hari berikutnya. Jadi perjalanan kita panjang nih dari dunia, nanti perjalanan kita di alam kubur. Iya kalau kita akan barzakh, kalau enggak ya kita akhirnya di alam kubur. Gak enak juga di situ. Setelah itu kita akan dilanjutkan di pada mahsyar. Yang jaraknya itu adalah 20.000 tahun. Kita hidup cuma berapa? 60 tahun. 60 tahun untuk menghadapi 20.000 tahun. Kebaikan. Dan nanti jarak kita dengan matahari itu hanya sekitar sekian tahun. Kita ini ada ribuan kilometer. Bahkan jutaan kilometer. Bukan ribuan ya, jutaan ya. Saya bukan orang fisika ya, jadi nggak bisa. Jadi jutaan. Ya itu aja panasnya jutaan. Kalau setiap kali itu gimana? Nanti besok Ilham nggak kenal sama temannya, Ilham nggak kenal sama orang tuanya, nggak kenal. Ya. Orang tuanya sibuk dengan urusan, ya. Ibu kita juga sibuk dengan urusan kita masing-masing pada saat itu. Siapa yang bisa menolong kita di padang mahsyar? Amal. Bagus, amalan kita. Jadi banyak-banyaklah kita beramal, yang banyak kita beribadah kepada Allah. Dijaga bacaan Quran kita, ya kan?
Sudah bisa baca Quran semuanya? Dibaca setiap hari. Karena itulah yang akan menolong kita. Bang nggak ngerti baca Quran apa? Karena ikro bismi rabbikal ladzi khalaq mengandung makna baca, ngerti yang ngerti dibaca. Jadi Rasulullah diperintahkan baca itu pada saat pertama kali. Itu karena nggak ngerti. Jadi itulah muncul pertama kali ayat ikro baca. Makna baca itu ikro di situ adalah baca, ngerti nggak ngerti baca. Paham sekarang? Bahkan kata-kata ikro itu mengandung kebaikan satu setiap huruf. Baru setelah itu kata-kata perintah baca adalah uslub. Ya, uslub bukan lagi ikro. Jadi ikro itu cuma sekali. Uslub itu artinya dibaca, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Makanya kata kerjanya adalah tilawah. Jadi kalau dibilang tilawah Quran itu berarti sedang membaca, memahami, dan mengamalkan. Ikro berarti artinya kiro'ah. Ngerti nggak ngerti dibaca. Paham teman-teman? Jadi dua-duanya mengandung. Kalau ada percuma baca Quran nggak ngerti maknanya belum. Allah aja bilang nggak percuma. Ada kebaikan di situ. Kenapa situ bilang percuma kan? Paham? Yang mau dia berpikir semua itu baca Quran. Satu hari minimal berapa? 1 juz. Belum nggak bisa 1 juz. Jadi mulai aja yang bisa. Mau 1 halaman, 2 halaman. Yang penting setiap hari kita Quran sampai kita mencapai standar yang diinginkan oleh Rasulullah. 1 hari berapa juz? 1 juz. Itu standar. Ya, ternyata teman-teman orang-orang besar itu juga punya standar baca. Orang-orang besar ya. Orang-orang besar. Mau jadi orang besar? Berapa halaman orang besar itu baca sehari? Buku? Ada yang tahu? Pernah dikasih tahu sama Bang Fajar nggak? Berapa halaman? Berapa? 20? Berapa? Dibanyakan 150 halaman per hari. Sudah baca berapa halaman per hari? Ngerti nggak ngerti baca aja nggak apa-apa. Baca buku IPA, baca buku komputer, baca ini ngerti nggak ngerti baca. Karena yakinlah otak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu itu jauh lebih canggih dibandingkan apa yang kita perkirakan. Bahkan ketika teman-teman tidur, otak itu masih menyerap informasi. Jadi kalau misalnya kan nanti kalau kita lagi tidur, kita setel Al-Quran MP3 itu berarti ini bisa merekam ya. Makanya para hafiz Al-Quran tidur aja dari Al-Quran supaya apa? Cepat menghafal Quran. Karena nanti dia akan terbentuk di dalam alam bawah sadar. Ya, itu rancangan yang akan kita tahu tentang Allah. Yang berikutnya, selanjutnya pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak tertipu oleh dunia. Ya, jadi kan yang kita lihat sekitar kita, masya Allah aurat dan yang lain yang atas kita lihat, ya kan, laki-laki dan perempuan itu berdoa semoga kita dihindari dari hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Bayangkan di usia produktif teman-teman yang harusnya belajar menjadi pemuda yang bergerak, yang berprestasi, kita lebih disibukkan dengan kisah-kisah yang romantis, gitu kan? Akhirnya kita lupa dari pengembangan ini. Begitu usianya udah 25, 26, 27 mau mulai teman-teman. Orang lain udah pada puncaknya, kita baru mau mulai naik tangga. Ketinggalan. Orang-orang sudah berada. Nah, kita lewatin. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Lewat kesesuaian 10 aja masuk. Pertama lewat akal. Ya. Akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari fenomena terjadinya alam. Coba lihat. Bumi ini berputar berapa jam sehari? 24. Nggak ada ya, berputar terus kan? Iya. Kenapa dia bisa berputar? Kok dia nggak berhenti? Ngerti kalau mesin nggak pernah berhenti berarti ada yang kerja. Kenapa putaran matahari dan itu sesuai dengan orbitnya teratur di situ? Nggak mungkin kemudian itu terjadi dari sesuatu yang kebetulan. Kan kita udah bisa, susah banget ini informasikan.
bikin kipas angin kayak gini aja harus ada olinya, cepet dan yang lain, itu pasti kalau ini akan terjadi kerusakan. Tapi tidak pada bumi, tidak pada matahari, tidak ada bulan. Teman-teman melihat bumi itu pada satu apa? 9 planet ya, betul? Pada satu bintang kan? Kita mengenal bintang lagi ya selain matahari. Kenal lagi gak? Yang sebelahnya matahari yang terdekat bintang apa? Ada namanya. Gak ada yang tahu. Ada bintang-bintang lainnya selain matahari. Ada berapa bintang di galaksi Bima Sakti? Miliaran kan? Berarti matahari adalah satu di antara bintang di antara seluruh miliaran bintang yang benar. Dan kita ada di dalam galaksi Bima Sakti. Selain Bima Sakti ada galaksi apa lagi? Ada Andromeda, ada yang lain-lain lagi. Ada berapa jumlah galaksi? Ya. Dan di dalam apa? Dan galaksi itu kemudian diselimuti apa? Langit pertama. Itulah isi langit pertama. Masya Allah. Bisa bayangkan Rasulullah itu tembus bukan di langit pertama, langit kedua yang kita nggak tahu isinya seperti apa, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh, sampai akhirnya berada di atas arsy. Iblis itu cuma dikasih sampai pada ruang langit pertama. Jadi dia nyuri informasi dan lain-lain itu ada di langit pertama. Di langit kedua tidak pernah bisa tembus. Rasulullah yang jadi idola kita, yang jadi panutan kita melebihi itu. Paham teman-teman? Ya, jadi kalau kita bicara fenomena terjadinya alam yang kita pelajari, kita tidak ada apa-apanya. Kita cuma bahkan debu aja nggak kelihatan. Ya. Jadi kita bisa bayangin, dan ini pasti ada yang mengatur dengan baik. Nah, nanti baca-baca buku ya. Nah, yang kedua, kehendak yang agung tersebut dari Sang Pencipta, yang langit, bumi, pergandaan kita udah bahas tadi ya. Oke, nah ini fenomena kehidupan. Kita lihat aja dah manusia. Kita lihat kita, kenapa jari kita 5 semuanya? Ya kan? Kenapa rambut kita bisa tumbuh panjang, tapi alis kita nggak tumbuh panjang? Bisa bayangin kalau alis kita gondrong? Kenapa rambut di hidung kita nggak bisa panjang? Itu kita yang ngatur atau ada yang ngatur? Ya, jantung kita merasa kita yang ngatur. Istirahat ya, kita berhenti dulu, kita mati jantung kita. Nanti kita nyalain kita. Siapa yang kemudian menggerakkan jantung kita? Aliran darah kita dia mengalir dari ujung jari sampai dengan otak kita. Kemudian kok dia bisa naik ke atas? Ya, siapa yang pompa? Siapa yang menggerakkan? Kita yang ngatur? Kalau bisa ada yang bilang lagi, bisa gak kita menentukan kapan kita lawan? Bisa? Atau kalau misalnya lebih dahsyat lagi, bisa gak kita ngatur kapan kita harus buang hajat? Gak bisa. Gak bisa, teman-teman. Jadi siapa yang ngatur? Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah diri kita dengan sekian banyak kekurangan. Apa yang kemudian kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Kecuali ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bawa setiap hari di dalam diri kita itu adalah sampah di dalam perut kita. Dan yang kita bawa sama. Kita makan keju, kita makan ayam, kita makan apapun. Ya, yang mahal-mahal harganya 3 juta sekali kita makan, keluarnya apa? Tetap sama. Keringat yang kita keluarkan itu sama. Kalau kita nggak mandi sehari aja, kita akan menjadi makhluk yang bau. Kita nggak gosok gigi coba deh sehari, baunya minta ampun. Artinya nggak ada kemudian kita walaupun spesial, tetapi kita memiliki sekian banyak kelemahan. Nanti kita akan mengenal dari materi yang bisa. Jadi kenapa kita dianggap spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
cara kita mengenal Allah SWT pertama dari fenomena alam, kemudian dari sesuatu yang teratur, kemudian dari kita ya, dari kita sebagai manusia, kemudian yang keempat, lanjut yang keempat, fenomena petunjuk dan ilham. Ya, dari akal Tuhan yang mencari air ke dasar bumi. Pernah kelas 9 atau kelas 10 ini? 11 ya, belajar biologi tentang geotropisme, belajar gerakan akar. Coba di bawah kita pelajarkan ya. Saya masih ingat tuh belajar ini 4-3 ya. Itu akar, gerakan yang selalu menyerap sesuatu yang baik saja. Jadi kalau ada zat-zat yang baik, diserap tuh sama si akar. Ya, tapi kalau ada zat yang jelek, dia tidak akan menyerap. Manusia juga bayangin. Ya, kalau kan manusia lebih pintar daripada akal kan? Tapi coba bayangin, ada manusia nyerap zat-zat yang beracun. Setiap hari lagi mau beli kan, harganya 20.000 sebungkus gitu kan, disedot gitu. Artinya apa? Tuhan saja bisa lebih pintar daripada manusia. Jadi kalau manusia, kalau dia nilai faktornya rendah, bahkan pun dia bisa lebih bodoh daripada Tuhan itu sendiri. Jadi baik lagi di sini. Bahkan dengan ilham, dengan petunjuk-petunjuk yang kita lihat di sekitar kita, kenapa kok ada encu ya? Iya, itu comberan gitu. Pernah lihat encu? Nyamuk, ya kan? Kok ada di got ya? Ada di got hidup lagi. Pertanyaan kita, di got itu siapa yang ngasih makan? Ya kan? Cacing, ya kan? Cacing itu punya kaki ya? Punya tangan? Gak punya, tapi dia bisa hidup gelar-gelar. Ya, tapi dia bisa hidup. Siapa yang kasih makan? Kalau kita kemudian menjadi manusia yang bersyukur, makhluk yang bersyukur, ya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, nanti yang berikutnya, selanjutnya, setelah dari ayat-ayat kauniyah ya, itu dari fenomena dari lain, maka kita bisa mengenal Allah dari Al-Quran. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak hilang setelah Rasulullah wafat. Ya, tapi Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW, begitu Rasul dan Nabinya meninggal, maka ikut banyak mukjizatnya. Tapi Rasulullah enggak, ya kan? Begitu Rasulullah meninggal, ya Al-Quran tetap ada dan terjaga sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita kemudian tidak mengenal, tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak membacanya, maka kita menjadi umat yang rugi, manusia yang rugi. Jadi mulailah dengan membaca. Siap membaca Al-Quran satu hari satu juz? Siap, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan gak bisa semuanya ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi dari mentoring, dari Bang Fajar, dari nanti kakak-kakak yang di awal. Dan yang paling penting adalah baca buku. Kalau kita baca buku, insya Allah kita akan menjadi pemilik masa depan. Tapi masalahnya kalau kita tidak mau belajar, tidak mau dekat dengan ilmu, maka kita akan menjadi pemilik masalah. Mudah-mudahan ini teman-teman semua menjadi generasi-generasi yang Masya Allah, generasi berikutnya yang kemudian muncul lagi Muhammad Al-Fatih yang baru, muncul lagi siapa? Salahuddin yang baru, Umar bin Khattab yang baru dari masjid ini. Allah a'lam. Saya kembalikan kepada MC-nya. Siapa? Langsung. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas Ustaz Rizal atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan ada pemberian bingkisan dari ilmu hadis.
Maju lagi. Ini teksnya udah yang terbaru kan? Teks yang dipegang orang itu terbaru. Syukran jazakumullah. Terima kasih kepada Ustaz Rizky. Mentoring. Ada course-nya di teks. Mentoring. Di teksnya harusnya udah ada. Mentoring. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah akhiri acara kali ini. Dan selanjutnya saya akan berikan kepada Bang Hajar Gitu. Ih, harusnya ada di teksnya. Selaku mentor pembimbingan. selaku pemimpin negara. Alhamdulillah, insya Allah kali materinya daging semua. Jadi kalau